Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Yusuf Sregar dengan NIM 20087008 dengan prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga di Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas UAS saya dari mata kuliah PPC atau disebut dengan pencegahan perawatan cedera. Di sini saya akan membahas tentang cedera engkel. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu cedera engkel. Cedera engkel atau ankle sprain adalah cedera pada pergelangan kaki yang muncul akibat ikatan ligamen, yaitu urat yang mengikat tulang menghalangi peregangan berlebihan. Tentunya peregangan terjadi cukup keras hingga membuat ligamen terkilir. Biasanya gerakan memutar hingga perubahan posisi tiba-tiba adalah penyebab cedera ini terjadi. Adapun cedera ini terjadi ketika kita melakukan gerakan pergelangan kaki memutar atau melipat hingga meregang terlalu keras. Cedera engkel bisa juga terjadi karena Anda melakukan gerakan spontan secara cepat sehingga ligamen di sekitar tulang yang tidak siap terpaksa meregang dan akhirnya sobek. Baik, langsung saja. Cedera engkel ini terjadi pada salah satu pemain sepak bola profesional yang tidak asing lagi namanya. Pemain terbaik dari PSG, striker PSG yang bernama Neymar Jr. Yang dimana Neymar dikabarkan mendapat cedera pada saat membela klubnya di pekan ke-15 Ligue 1 kontra Saint-Etienne Ahad malam WIB. Kemenangan PSG dengan skor 3-1 pun harus dibayar mahal oleh cederanya Neymar. Saat berlaga di lapangan, pemain asal Brazil itu mendapatkan pergelangan kakinya terkilir di babak kedua. Ia pun mengalami kesakitan sebelum tim medis klub menghampiri dan merawatnya. Terjadinya cedera yang dialami oleh Neymar ini yaitu pada saat sedang menggiring bola di menit ke-88, di mana Neymar mendapat gangguan dari Van Macon, yang dimana Van Macon tersebut menekel dari belakang pada saat Neymar menggiring bola. Namun sebenarnya Neymar bisa dapat menghindari tackle tersebut, tetapi Neymar sebenarnya terhindar dari tackle itu dan bisa tetap menguasai bola usai sedikit meloncat. Namun, saat mendarat di lapangan, kaki kirinya mampu menumpu pada kaki Macon sehingga membuat dirinya terpleset dengan kaki kirinya tertekuk ke dalam. Neymar tampak kesakitan dan langsung berteriak di lapangan. Dan setelah Neymar terjatuh, akhirnya ditanduk keluar lapangan dan digantikan dengan Erik. Kemudian PSG langsung mengadakan pemeriksaan kepada Neymar dan hasilnya bintang 29 tahun ini menderita cedera pergelangan kaki dan harus menjalani pemulihan paling lama 8 minggu atau 2 bulan. Pemeriksaan yang dilakukan tadi malam mengonfirmasikan bahwa Neymar Jr. menderita cedera pergelangan kaki kiri atau cedera engkel yang dengan kerusakan ligamen. Dia diperkirakan tidak tersedia selama 6 hingga 8 minggu. Pembaruan baru akan dilakukan dalam 72 jam untuk mengklarifikasi diagnosis. Begitu isi pernyataan resmi PSG pada hari Senin tanggal 9 bulan 11 2021. Baiklah, di sini saya sedikit menjelaskan untuk cara menangani cedera engkel ini. Di mana penanganan cedera engkel tidak selalu sama, tergantung jenis cedera yang dialami dan tingkat keparahannya. Karena itu, kita perlu segera memeriksakan diri ke dokter ketika mengalami cedera engkel untuk memastikan tingkat keparahan cedera engkel yang terjadi. Cedera engkel dapat ditangani dengan beberapa cara. Untuk mengurangi rasa nyeri yang muncul akibat cedera, dokter biasanya akan meresepkan obat pereda rasa nyeri seperti paracetamol dan ibuprofen.
Namun, jika cedera yang dialami masih tergolong ringan, dokter mungkin hanya akan mengajarkan Anda untuk melakukan perawatan secara mandiri di rumah melalui metode RICE. Apa saja metode RICE itu? Yang pertama adalah rest, yang dimana rest ini yang dimaksud istirahatkan kaki sesering mungkin meski hanya cedera ringan. Usahakan untuk tidak banyak bergerak ketika kaki masih terasa sakit. Yang kedua adalah ice. Selain menggunakan obat yang diresepkan dokter, Anda juga bisa mengurangi sakit dengan meredakan pembengkakan pada engkel dengan kompres dingin, yaitu dengan menggunakan es batu ataupun air hangat. Baik, yang ketiga ada compression. Compression ini adalah di mana balut engkel kita dengan menggunakan perban elastis untuk meredakan pembengkakan yang terjadi. Namun Anda perlu hati-hati saat membalutnya. Pastikan perban tidak terlalu ketat karena dapat menghambat aliran darah pada kaki. Jika saat menggunakan perban elastis, terdapat bagian kaki yang mati rasa dan muncul sensasi kesemutan atau kaki tampak membiru, maka segera copot atau kendurkan perban. Apabila gejala tersebut tidak hilang setelah perban dilepas atau dikendurkan, segera periksakan kondisi tersebut ke dokter. Yang terakhir ada elevation, di mana saat istirahat di sofa atau tempat tidur, posisikan engkel Anda lebih tinggi dari dada. Anda bisa menggunakan bantal atau guling untuk menopang engkel kaki. Cara ini bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit dan meringankan pembengkakan. Baik, di sini juga saya akan menambahkan sedikit bagaimana cara menanganinya. Untuk cara menanganinya, dimana kita cobalah untuk berhati-hati dalam beraktivitas. Selain itu ada beberapa langkah dalam sederhana yang Anda lakukan untuk mencegah cedera engkel. Di antaranya yang pertama, dimana kita sebelum melakukan aktivitas kita harus melakukan namanya pemanasan sebelum berolahraga. Yang kedua, gunakan sepatu sesuai dengan ukuran kaki, dimana sepatu juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab dari cedera engkel tersebut. Yang kedua, istirahat saat tubuh terasa lelah. Jangan berolahraga di permukaan lantai yang licin, karena itu sangat berbahaya jika berolahraga di lantai yang licin. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi saya ini tentang cedera engkel. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.